Ya, kita mulai. Apa itu tingkat hierarki? Tingkat hierarki atau level hierarki, level of hierarchy, merujuk pada berbagai level di dalam struktur organisasi di mana otoritas dan tanggung jawab melekat. Menurut Cambridge Evans Liner Dictionary, hierarki merupakan sebuah sistem di mana orang-orang atau hal-hal tertentu yang disusun atau ditata berdasarkan tingkat pentingnya. Next, selanjutnya adalah apa yang dimaksud hierarki dalam manajemen. Seperti yang di dalam perusahaan ini. Contohnya ada manajemen tingkat atas, manajemen tingkat menengah, manajemen tingkat bawah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah manajemen tingkat atas. Kadang disebut sebagai eksekutif perusahaan. Mereka mengatur dan bertanggung jawab atas perusahaan secara keseluruhan, seperti CEO dalam perusahaan. Terus next, nomor 2 adalah manajemen tingkat menengah. Biasa disebut juga merupakan penghubung antara manajer level bawah dan manajer level atas. Mereka mencakup manajer departemen, manajer umum, dan manajer cabang. Yang ketiga adalah manajemen tingkat bawah, yaitu manajer tingkat bawah disebut juga dengan manajer lini pertama atau manajer lini depan. Mereka berinteraksi dan mengawasi karyawan setiap hari. Mereka mengelola orang-orang untuk melaksanakan tugas-tugas fungsional yang melekat pada masing-masing individu. Next, selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan hierarki dan berikan contohnya. Oke. Hierarki adalah alat yang paling mudah untuk memahami masalah yang kompleks di mana masalah tersebut diuraikan ke dalam elemen-elemen yang bersangkutan. Menyusun elemen-elemen tersebut secara hierarkis dan akhirnya melakukan penilaian atas elemen-elemen tersebut sekaligus menentukan keputusan mana yang akan diambil. Contohnya, saya ambil nomor 2, hierarki fungsional. Ada masalah masalah pemilihan ketua yang dapat diuraikan menjadi tujuan utama mencari ketua, kriteria ketua yang sesuai dan memenuhi syarat. Seperti itu contohnya. Dan next, oke, kita membahas dengan komponen apa saja yang terdapat di dalam sistem informasi manajemen. Sebelum merujuk ke komponen, kita bahas tentang sistem informasi manajemen. Apa sih sistem informasi manajemen itu? Ya, sistem informasi manajemen adalah merupakan penggunaan teknologi dalam perusahaan untuk menyediakan informasi bagi pihak yang membutuhkan. Dan dalam sistem informasi memiliki tugas utama yaitu pengolahan data. Oke, next kita langsung ke komponen sistem informasi. Di sini kita ambil beberapa komponen, yaitu ada komponen input, komponen output, komponen basis data, dan komponen model. Oke, kita bahas satu persatu, yaitu pertama kita membahas komponen input. Input adalah data yang masuk ke dalam sistem informasi yang akan diolah untuk menghasilkan output yang sesuai. Nah, dari inputan tadi kita keluarlah output, yaitu merupakan produk dari sistem yang berupa informasi yang berguna. Next, basis data. Oke ya. Basis data, model basis data merupakan komponen basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan dan tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan oleh perangkat lunak untuk memanipulasinya. Next, itu komponen model.
komponen yang terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan teknologi. Di sini ada beberapa macam, yaitu model logika, model matematika, dan model teknologi. Jadi kita bahas satu persatu, yaitu model logika adalah menunjukkan proses perbandingan logika atas model matematika. Yang kedua adalah model matematika, yaitu bertujuan untuk menghitung jumlah unit yang harus dipesan. Yang ketiga adalah teknologi. Ya, model teknologi adalah mempercepat sistem informasi dan pengolahan datanya. Sebenarnya banyak sekali model-model. Jadi ini dari cuma sebagian saja yang saya sampaikan. Next, mengapa hierarki itu penting? Tentu saja penting karena hierarki itu bagi organisasi sangat penting agar setiap anggota organisasi itu memahami tanggung jawab masing-masing dan kepada siapa mereka dipertanggungjawabkan tugasnya. Seperti itu. Next, apa manfaat hierarki? Pertama, manfaat dari hierarki adalah membuat kinerja perusahaan menjadi lebih efisien karena pada top level manajemen hanya menerima laporan akhir semua kegiatan. Yang kedua, membuat kinerja perusahaan dan organisasi menjadi lebih rinci dan membuat roda organisasi berjalan lancar dan sistematis. Suatu susunan hal seperti objek, nama, nilai, kategori, dan sebagainya, di mana hal-hal tersebut dikemukakan sebagai berada di atas, di bawah, atau pada tingkat yang sama dengan yang lainnya. Oke, kita membahas apa sih fungsi manajemen itu. Pertama, fungsi manajemen itu perencanaan, planning, organizing, leading, controlling. Jadi fungsi dari manajemen itu ada beberapa itu. Dan terakhir, bagaimana membuat sistem manajemen kinerja yang efektif. Stepnya adalah berikan evaluasi kinerja secara berkala, mengembangkan sistem umpan balik secara rutin, memperbanyak sesi berbagi, mengembangkan standar pengukuran performa kinerja yang lebih efektif. Ya, next. Selesai. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.